Halo teman-teman, jumpa lagi dengan program Abang Pendi. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagaimana hari-hari belakangan ini? Tetap sibuk dengan pekerjaan masing-masing? Ada yang stres, saya pikir. Ada yang merasa lelah juga. Nah, di saat-saat seperti itu, rasanya kita ingin juga bersantai. Tidak terlalu serius memikirkan berbagai macam hal yang kita hadapi. Nah, kali ini Abang Pendi rasanya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir ringan, menikmati hidup, apalagi kalau memang berbahagia bersama keluarga, bersama anak, istri. Tapi memang terkadang kita butuh saat-saat untuk kita santai, melihat pemandangan yang indah, menikmati udara segar, ataupun menikmati suasana lain yang berbeda dari biasanya, agar tubuh terasa lebih ringan. Nah, itu mungkin yang kita merasa butuh untuk refreshing. Nah, berkaitan dengan refreshing, saya pikir kita memang butuh sekali-sekali kita jalan-jalan atau berwisata. Berwisata itu bisa di mana saja sebenarnya. Di negeri kita sendiri pun, di Indonesia, banyak tempat yang kita bisa nikmati. Banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Tetapi ada juga orang yang berpikir bahwa kita harus juga berwawasan yang lebih luas. Bagaimana kalau kita wisata ke luar negeri? Tinggal hanya yang kita pikirkan adalah biayanya biasanya. Di mana biayanya yang kita bisa dapatkan berwisata ke luar negeri, tetapi agak murah? Ada yang berkata bahwa Jakarta Medan itu lebih jauh daripada Jakarta Singapura. Jadi kalau mau ke luar negeri, ke Singapura aja katanya, dekat. Tapi di lain pihak, ada teman-teman kita juga yang berpikir, Singapura mah udah bosen. Bosen lah Singapura. Tempat yang agak jauh dong. Nah, bagaimana kalau tempat yang kita bisa melihat daratan Eropa, tetapi bisa juga melihat daratan Asia? Ada satu negara yang mungkin cocok dan mudah-mudahan biaya untuk tur ke sana juga lebih ringan. Sudah beberapa kali ada penawaran untuk tur ke Turki. Yuk, Turki. Tur ke Turki. Karena kebetulan negara itu sebagian dari wilayahnya masuk dalam Asia, tapi sebagian lagi masuk dalam wilayah Eropa. Jadi satu negara yang kita kunjungi, tapi dua wilayah yang kita bisa bandingkan. Jadi ada wilayah Asianya, ada wilayah Eropanya. Nah, negara itu adalah negara Turki. Abang Pendi dalam kesempatan ini akan membahas atau mengajak
kita berwisata ke Turki. Kebetulan biayanya memang relatif yang ditawarkan oleh Turki lebih ringan. Dan kita bisa melihat daratan Eropa juga, walaupun hanya di satu negara. Tapi sudah terlihat juga perbedaan-perbedaan kultur, perbedaan arsitekturnya, kemudian daerah-daerah lainnya yang berbeda dengan yang ada di negara kita sendiri. Nah, Turki sebenarnya pemandangan yang bisa kita nikmati di sana di banyak tempat. Abang Pendi akan membahas ini sedikit, di mana kita berwisata sambil belajar juga menikmati tempat-tempat wisata itu, dan kita memiliki pengalaman untuk melihat perbedaan pengelolaan daerah wisata di Turki dibandingkan dengan pengelolaan wisata di Indonesia. Jangan salah, tempat-tempat wisata di Indonesia pun banyak yang menarik dan lebih bagus sebenarnya. Tapi kan yang tadi, kita ingin mempunyai wawasan yang lebih luas. Jadi kita juga ingin mengenal kultur bangsa lain, keunikan bangsa lain, arsitektur bangunan bangsa lain, sehingga kita mempunyai pengalaman dan wawasan kita pun menjadi lebih luas, bertambah. Nah, apabila kita ingin berwisata ke luar negeri, tentu banyak yang harus kita persiapkan, antara lain yang masyarakat umum sudah kenal pasti, kita harus menyiapkan paspor, kemudian mengajukan visa untuk berkunjung ke negara tersebut, menyediakan biayanya, kemudian banyak hal-hal lain yang kita harus siapkan agar perjalanan kita atau menikmati perjalanan kita bisa nyaman. Nah, setelah kita memiliki semuanya itu, siap semuanya, paspor, visa, tiket, dan lain-lain, berarti kita siap berangkat. Nah, berangkat melalui bandara yang terdekat dari kita, ya, bandara internasional. Kalau di Jakarta ya kita ke Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk ke Turki, sementara ini saya pikir kita ke Terminal 3. Nah, ketika Abang Pendi telah bersiap-siap ke sana, pemandu wisata sudah memberi kabar kepada kita bahwa setibanya kita di negara Turki, di sana cuacanya atau udaranya telah berbeda dengan cuaca di Indonesia. Di sana langsung terasa dingin, sehingga kita dipersiapkan oleh pemandu wisata untuk bawa jaket, bawa shawl atau ikat leher. Kalau perlu bawa sarung tangan karena udara di Turki sudah dingin. Mungkin sekitar di bawah 10 derajat atau antara 10 derajat 11 derajat menurut pemandu wisata. Tapi waktu kita berangkat dari Jakarta masih dengan
pakaian biasa saja yang biasa kita kenakan di Jakarta, tapi di dalam tas kecil kita sudah kita siapkan jaket dan perlengkapan lain tadi untuk menghadapi udara dingin. Jadi kostumnya Abang Pendi di video nanti sudah seperti ini. Jadi Abang Pendi sudah membawa jaket, sudah memasukkan shawl untuk tutup leher di dalam tas kecil, kemudian topi. Nah, itu perlengkapan nanti yang Abang Pendi kenakan. Jadi kalau nanti dilihat di video atau di foto-foto, tampilan dari Abang Pendi sudah berbeda dari biasanya. Nah, perjalanan menuju Turki, kita menggunakan pesawat. Ketika itu kita berangkat pada malam hari. Menurut pramugari, penerbangan menuju Turki sekitar 12 jam. Jadi karena kita berangkat malam, kita akan tiba di Bandara Istanbul pada pagi hari. Dan pagi hari itu kita akan langsung naik bus jalan menuju objek wisata. Tentunya ketika waktu dalam perjalanan penerbangan itu 12 jam, kita sempatkan untuk tidur karena mengingat pagi harinya ketika tiba di Bandara Istanbul, kita bisa bangun dengan kondisi lebih segar karena sudah menyempatkan diri untuk tidur. Ketika tiba di Bandara Istanbul, saya pun sudah mengenakan jaket, shawl, pakai topi, jadi lebih berbeda lagi tampangnya. Atau penampilan saya akan berbeda nanti kalau dilihat di video. Bandara udara di Istanbul juga cantik, berbeda dengan bandara kita di Indonesia. Dan waktu yang kita pergi ke sana, ke Turki, itu akhir November. Berarti akhir November tahun lalu, bukan tahun ini. Akhir November tahun lalu. Dan itu menjelang Christmas atau menjelang Natal. Di bandara itu sudah ada hiasan-hiasan Natalnya. Padahal bangsa Turki mayoritas adalah Muslim. Tapi tingkat toleransi mereka di sana cukup tinggi sehingga juga menghormati mereka yang beragama lain. Seperti misalnya menyambut Christmas itu mereka sudah memasang hiasan-hiasan Natal yang membuat bandar udara itu tampak menarik. Begitu turun dari pesawat, sudah dengan perlengkapan, jaket, dan lain-lain yang tadi, kita langsung menuju bus. Bus kemudian mengangkut kita menuju tujuan wisata yang pertama. Kalau saya tidak salah ingat, perjalanan pertama adalah menuju kota Bolu. Dari bandara, menurut pemandu wisata, sekitar makan waktu sekitar 4 jam.
Jadi kita menikmati perjalanan melalui jalan tol. Jalan tol di Turki. Nah, di sini yang menarik. Jalan tol di Turki sebenarnya kelihatannya sama saja dengan jalan tol di Indonesia. Jarak jalan tol itu juga cukup jauh. Tapi menurut Abang Pendi, menggunakan bus wisata di Turki ini terasa nyaman karena jalanannya itu terasa lebih halus, lebih rata, lebih nyaman kita. Nah, ini yang seringkali orang Indonesia disebut suka menghina bangsanya sendiri atau menghina kemampuan yang sudah ada di Indonesia. Jadi misalnya saya menyebutnya kalau di Indonesia kita kadang-kadang naik bus kadang-kadang bergelombang, ayun-ayun. Kadang-kadang malah ada jalan yang tidak rata, bergerak-bergerak. Nah, ini perjalanan itu rasanya nyaman gitu. Tapi jangan salah, saya dengar dari pemandu wisata yang orang Turki, dia bilang bahwa ini jangan salah, jalan tol ini dibangun oleh kontraktor dari Indonesia. Hah? Apa benar? Nah, itu saya juga kurang paham tuh. Apa benar apa yang dia bilang atau tidak? Tapi mungkin saja. Tapi mengapa jalan tol yang kita pakai di Turki kok terasa halus? Rasanya di negara orang, kita di atas bus seperti nyaman, enak gitu. Tapi apakah itu karena pepatah mengatakan rumput tetangga lebih bagus dari rumput di rumah kita? Tapi memang di sini kita di atas bus, goncangan di dalam bus tidak begitu terasa. Jalan tol itu seperti halus. Enak kita menikmati perjalanan yang cukup jauh. Kadang-kadang kita menempuh jarak yang memakan waktu kurang lebih 4 jam di atas bus. Dan suasana di jalan pun kita lihat begitu lengang. Jarang kita temui kondisi yang macet, terutama di jalan tol. Tapi kalau di dalam kota, kita pernah mengalami kemacetan. Dan di dalam kemacetan itu kita bisa lihat taraf hidup masyarakat di Turki kelihatan juga lebih maju dari kita, karena saya melihat kendaraan-kendaraan yang lalu lalang. Nah, sekarang kita bisa lihat pemandangan mobil-mobil mewah. Jelas kita bisa lihat ketika macet. Jadi ada BMW, ada Mercedes, ada Volkswagen atau VW yang modelnya kelihatan mewah. Begitu juga ada mobil Audi. Kendaraan-kendaraan mewah itu beredar di jalan-jalan di kota-kota. Selama kita melalui perjalanan, kita bisa melihat pemandangan seperti itu yang kita mengambil pendapat bahwa masyarakat Turki itu kelihatannya lebih maju atau lebih mewah dari kita. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sekarang kita ingin menikmati perjalanan, ingin menikmati wisata di negara Turki. Turki ini terbelah atau mempunyai dua sisi wilayah. Sebagian wilayahnya
masuk benua Asia, tapi sebagian lagi di benua Eropa. Terasa sekali ketika kita menjelajah dari bagian Asia juga menggunakan bus, nanti akan melewati jembatan menuju ke wilayah Eropa. Nah, kota yang kita akan jalani adalah namanya Istanbul. Jadi Istanbul itu terbagi dua. Ada bagian Asia dan sebagian lagi Eropa, termasuk Eropa. Nah, kedua bagian itu terpisah oleh sebuah selat yang kita kenal dengan nama Bosforus. Jadi selat Bosforus. Nanti di kesempatan berikut kita akan menikmati pemandangan itu dari selat Bosforus melalui kapal cruise Bosforus. Jadi nanti kita bisa lihat dari selat itu sisi bagian Asia dan sisi bagian Eropa. Selain daripada kita menikmati kota-kota di Turki, jadi antara lain ada kota Ankara nanti yang akan kita jelajahi juga, ke daerah Bolu. Kesemuanya itu kita capai dengan menaiki bus bersama-sama. Di dalam bus kita bisa menikmati perjalanan itu dengan menyanyi-menyanyi sambil melihat pemandangan. Kadang-kadang kalau busnya itu berpapasan dengan bus yang lain, kemudian bus kita terasa goyang karena terpaan angin yang dibawa oleh bus yang lain, sehingga kita bergoyang dan kita bersorak. Nah, perjalanan wisata kali ini akan saya jabarkan nanti pada video-video atau podcast episode berikut. Tapi pada kesempatan pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang satu objek wisata yang akan kita kunjungi, dan objek wisata ini sangat terkenal. Banyak wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini karena tempat ini adalah berupa bangunan, atau pada awalnya bangunan ini dipakai sebagai gereja, atau gereja ini didirikan dan diberi nama Basilika, yang namanya kalau kita baca tulisannya adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia. Tetapi menurut pemandu wisata yang asli orang Turki, tetapi dia fasih berbahasa Indonesia, kita panggil dia namanya Pak Arif. Pak Arif ini seperti namanya nama Indonesia, tapi dia orang Turki asli, dan bahasa Indonesianya juga cukup lancar. Dia menjelaskan tentang nama Hagia Sophia. Mereka menyebutnya Hagia Sophia. Saya lebih setuju untuk mendengar atau mengucap Hagia Sophia. Sepertinya merdu, enak gitu didengar dan waktu diucapkan. Dan mengapa menjadi Hagia Sophia? Karena Hagia yang dibaca oleh orang Turki, G-nya itu menjadi H.
Jadi kalau Hagia sebenarnya kedengarannya Hahia. Hahia kemudian kalau diucapkan cepat, tapi ini menurut Pak Arif ya, yang pemandu wisata orang Turki, oleh sebab dibaca cepat atau disebut cepat, sehingga menjadi Aya. Jadi bukan Haya, tapi menjadi Aya. Nah, Sofianya tetap, jadi dirangkai menjadi Hagia Sophia. Bangunan ini awalnya adalah berupa gereja sebenarnya. Arsitekturnya, kemudian kubah-kubahnya, itu dibangun dengan bentuk arsitektur yang menarik. Hagia Sophia dibangun pada tahun 360 Masehi. Jadi kalau 360, kira-kira sekarang itu 2022 dikurangi 360. Berarti kurang lebih 1000, berapa ya, nanti kita hitung lah ya. Ketika bangunan ini didirikan sebagai basilika untuk gereja. Jadi bentuk awalnya adalah gereja. Tetapi Hagia Sophia ini telah terjadi beberapa kali terbakar atau dibakar karena ada kerusuhan. Hagia Sophia oleh beberapa kalangan disebut sebagai sebuah keajaiban arsitektur yang sangat besar di Istanbul, Turki. Dalam perjalanan sejarah, bangunan ini, cerita yang ditorehkan Hagia Sophia cukup panjang. Pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Kaisar Bizantium Konstantius yang menugaskan pembangunan Hagia Sophia pertama pada tahun 360 Masehi. Di saat itu, pembangunan gereja pertama Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel. Jadi kota Istanbul dahulunya dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil namanya dari ayah Konstantius, yaitu Konstantin ke-1, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Status Hagia Sophia sudah berubah beberapa kali, dari gereja, kemudian dijadikan museum, hingga pada akhirnya dipakai sebagai masjid. Hagia Sophia yang dapat kita nikmati sekarang ini sebagai objek wisata yang indah arsitekturnya dan keajaiban struktur kubahnya adalah hasil pembangunan ketiga kalinya yang selesai dibangun pada tanggalnya ada 27 Desember tahun 537. Kurang lebih kalau dihitung-hitung tadi saya kan menghitungnya agak sulit. Tapi sekarang kalau misalnya selesai dibangun pada tahun 537, itu kurang lebih 1485 tahun yang lalu. Coba nanti kita coba hitung-hitung. Karena tahun ini sudah 2022. Jadi sudah hampir 15 abad
yang lalu. Hagia Sophia juga menjadi salah satu bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Dalam bahasa Turki, Hagia Sophia disebut sebagai Hagia Sophia, yang tadi saya sudah jelaskan karena saya mendengar dari pemandu wisata asli orang Turki tadi. Hagia Sophia pertama kali dibangun menggunakan atap kayu. Bangunan ini terbakar habis pada tahun 404 Masehi. Jadi kalau dia pertama kali dibangun tahun 360, jadi kurang lebih 44 tahun kemudian bangunan itu terbakar habis. Selama kerusuhan yang terjadi di Konstantinopel akibat konflik politik dalam keluarga Kaisar Arkadios di saat memiliki masa pemerintahan yang kacau dari tahun 395 sampai 408 Masehi. Nah, penerus Arkadios, yaitu Kaisar Theodosios II, membangun kembali Hagia Sophia dengan struktur baru. Diselesaikan pada tahun 415 Masehi. Hagia Sophia kedua terdiri dari 5 nave. Nave itu adalah struktur bangunan, struktur lengkung pada bangunan. Itu berarti ada 5 nave atau 5 struktur lengkung, dan pintu masuk yang monumental dan juga ditutupi oleh atap kayu. Sayangnya sekitar satu abad sesudahnya, bangunan itu kembali dibakar pada peristiwa pemberontakan Nika terhadap Kaisar Justinian I. Karena tidak dapat memperbaiki kerusakan akibat kebakaran, Justinianus memerintahkan pembongkaran Hagia Sophia pada tahun 532 Masehi. Jadi bangunan Hagia Sophia itu dibongkar. Kemudian dia menugaskan arsitek terkenal namanya Isidoros dan Antemios untuk membangun basilika baru. Hagia Sophia ketiga selesai dibangun pada 537 Masehi, yang masih tetap berdiri sampai sekarang ini. Nah, bangunan Hagia Sophia atau Hagia Sophia inilah yang sekarang rombongan kita ini mendatangi bangunan itu dan menikmati keindahan arsitektur dan ornamen-ornamen atau bentuk-bentuk kubah ataupun bentuk lengkung-lengkungan. Kemudian ada jendela-jendela di antara kubah-kubah itu yang berfungsi, jendela itu berfungsi untuk sinar dari luar dapat masuk ke dalam ruangan di dalam, sehingga tidak gelap. Pada 558 Masehi, terjadi gempa bumi yang berdampak merubuhkan sebagian kubah. Pemulihan Hagia Sophia rampung pada 562 Masehi.
Hagia Sophia juga dikenal sebagai Church of the Holy Wisdom. Pada pertengahan abad ke-14, Hagia Sophia menjadi katedral Patriarkat Ekumenis Konstantinopel. Setelah penaklukan Turki atas Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Mehmed II atau yang dikenal sebagai Al-Fatih, ia menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid dengan penambahan menara kayu di bagian luar yang digunakan untuk pemanggilan sholat. Kemudian di dalam ruangan digantung lampu hiasan yang digantung, jadi lampu gantung besar. Nanti kita bisa lihat foto-fotonya atau videonya, mudah-mudahan. Begitu indah di dalam ruangan. Kemudian dilengkapi juga dengan mihrab. Mihrab itu adalah ceruk yang menunjukkan arah Mekah. Dan juga mimbar. Karena bangunan itu sekarang dijadikan masjid oleh Mehmed II atau Al-Fatih. Pada tahun tersebut, Ottoman mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Ottoman menutupi banyak mosaik bertema ortodoks asli dengan kaligrafi Islam yang dirancang oleh Kazasker Mustafa Izzet. Pada tahun 1847, jadi sudah abad ke-19, 1847 sampai 1849, Istanbul berada di bawah pemerintahan Sultan Abdülmecid. Saat itu Hagia Sophia mengalami renovasi yang cukup besar-besaran yang dipimpin oleh arsitek Swiss, The Fossati Brothers. Pada 1934, Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk, menjadikan bangunan legendaris tersebut menjadi museum. Jadi awalnya gereja, kemudian beberapa kali terjadi kebakaran, kemudian terjadi gempa. Jadi cukup panjang sejarah dari bangunan Hagia Sophia ini. Tapi arsitektur atau bentuk bangunan ini sangat menarik, sangat indah untuk kita nikmati sebagai turis. Seperti diketahui, Hagia Sophia beralih fungsi menjadi museum sejak Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk, menetapkan bangunan itu menjadi museum. Dan itu dikuatkan oleh keputusan pengadilan mereka pada tahun 1934. Tapi kemudian di tahun 2020, Pengadilan Tinggi Negeri Turki membatalkan keputusan yang tadi diambil oleh
presiden pertama Turki di tahun 1934 yang mengubah status Hagia Sophia dari bentuk bangunannya, ya sebutlah masih dipakai sebagai gereja, kemudian dirubah menjadi museum. Jadi kalau dihitung dari tahun 1934 sampai 2020, kurang lebih selama 86 tahun bangunan itu menjadi museum. Setelah Pengadilan Tinggi Negeri Turki membatalkan keputusan di tahun 1934 tersebut, Hagia Sophia kembali diputuskan untuk menjadi masjid. Jadi sejak 2020, Hagia Sophia resmi dipakai atau dijadikan sebagai masjid. Ada beberapa negara yang menyayangkan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Turki. Tetapi hal itu secara hukum sudah diputuskan oleh negara Turki sendiri, sehingga negara lain hanya menyayangkan saja kejadian tersebut. Nah, itulah sebagian cerita panjang tentang Hagia Sophia yang beberapa kali berubah status dan beralih fungsi. Akan tetapi, bangunan bersejarah ini masih berdiri dengan megah, menampilkan keindahannya yang mempesona bagi para turis asing dari mancanegara. Masyarakat Turki menyebutnya sebagai Hagia Sophia, dan memang lebih enak terdengar kalau diucapkan Hagia Sophia. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode ini yang menceritakan sejarah sebagian dari bangunan Hagia Sophia. Pada episode yang berikut, nah nantikan episode yang berikut, Abang Pendi akan menayangkan yang lebih detail tentang objek-objek wisata yang terdapat di Turki. Antara lain Hagia Sophia tadi, belum lagi nanti ada Blue Mosque atau Masjid Biru. Itu juga menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi oleh turis-turis dari mancanegara. Dan masih banyak tempat-tempat lain yang akan kita kupas pada episode yang berikut. Sampai jumpa di episode mendatang. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Dengarkan Abang Pendi bahas tentang pendidikan. Simak apa isinya Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.